Menurut survei Kementerian Kesehatan mencatat bahwa selama terjadinya pandemi COVID-19 ada sebanyak 277.000 kasus gangguan mental di Indonesia. Serta survei yang dilakukan oleh WHO menyebut ada sejumlah faktor yang bisa memicu kondisi kesehatan mental, mulai dari kepedihan, isolasi, hingga kehilangan pendapatan dan ketakutan yang muncul akibat pandemi. Maka dari itu, kami menawarkan solusi untuk pemulihan mental pada masa pandemi ini dengan memelihara ikan cupang yang belakangan ini sedang meningkat. Salah satunya di Kota Kediri, penjualan ikan cupang naik hingga 300% pada saat pandemi COVID-19. Selain penikmat ikan cupang yang diuntungkan, penjualan pun juga meraup banyak keuntungan dari penjualan ikan cupang tersebut. Ikan cupang merupakan ikan yang mudah dibudidayakan, sehingga penyebarannya sangat luas di seluruh dunia. Budidaya ikan cupang tidak memerlukan perlengkapan yang mahal. Cukup dengan perlengkapan sederhana, sahabat cupang bisa membudidayakan ikan ini. Bagi sahabat cupang yang ingin budidaya ikan cupang tapi masih belum berhasil atau bingung apa saja yang harus dilakukan, mari simak video ini sampai habis. Persiapan wadah. Wadah atau tempat ikan adalah hal pertama yang harus disiapkan sebelum sahabat cupang membudidayakan ikan cupang. Untuk memelihara satu jenis ikan cupang, sahabat cupang harus menyediakan beberapa jenis wadah, seperti wadah untuk pemijahan, wadah untuk burayak, dan wadah untuk pembesaran. Untuk wadah, sahabat cupang dapat menggunakan akuarium, baskom bulat, baskom kotak, maupun styrofoam, atau sahabat bisa memanfaatkan wadah yang terdapat di sekitar kita. Kualitas air. Berikutnya adalah kualitas air. Kualitas air adalah sumber kehidupan pada ikan. Apabila kualitas airnya baik, maka ikan pun akan sehat. Dan apabila kualitas airnya buruk, maka ikan akan mudah terkena penyakit atau mati. Maka dari itu, menjaga kualitas air yang baik sangat penting, karena air
adalah faktor utama saat sahabat cupang memelihara ikan. Kualitas air yang baik dapat dilihat dari pergerakan ikan. Apabila ikan lincah dan lahap jika diberi makan, maka kualitas air baik. Pemilihan indukan. Dalam pemilihan indukan cupang, pilihlah indukan yang bagus untuk mendapatkan anakan yang bagus. Indukan cupang yang sudah siap dikawinkan berusia minimal 3 bulan atau lebih. Karena usia 3 bulan ke atas, indukan sudah matang dan siap dibuahi. Pemberian pakan. Setelah wadah, air, dan ikan cupang disiapkan, tentunya ikan cupang harus diberi makan. Terdapat 2 pakan, yaitu pakan hidup dan pakan buatan. Untuk pemberian pakan, sahabat bisa memberikan 3-5 kali sehari. Yang terpenting sedikit tapi dimakan. Dan usahakan habis, jangan bersisa. Disarankan agar tidak terlalu banyak memberi pakan, karena apabila pakan tidak habis dimakan oleh ikan dalam waktu 12 jam, akan menjadi amonia atau racun yang akan menurunkan kualitas air serta akan menjadi jamur, sehingga membuat ikan cupang menjadi sakit hingga mati. Pemberian garam ikan. Ikan cupang termasuk ikan yang rentan terhadap penyakit. Untuk mencegah ikan terkena penyakit, dibutuhkan pemberian rutin garam ikan. Untuk garam ikan sangat penting untuk mencegah dan sebagai pengobatan agar ikan tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Pemakaian garam ikan juga disesuaikan dengan volume air. Gunakan secukupnya sesuai petunjuk pemakaian dan jangan terlalu banyak. Garam ikan ini berfungsi untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit ikan yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Pemakaian probiotik. Probiotik adalah nutrisi yang seperti halnya antibiotik, bekerja secara spesifik dan khusus. Sifat probiotik dari bakteri yang menguntungkan bagi ikan juga dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat atau gen. Pemakaian probiotik usahakan diberikan 5 hari sekali dan takarannya disesuaikan dengan volume air. Gunakan secukupnya sesuai dengan petunjuk pemakaian. Pergantian air atau sifon. Sifon adalah membuang air yang berada di dasar seperti kotoran ikan atau sisa-sisa pakan yang tidak dimakan oleh ikan. Sifon berdampak baik bagi pertumbuhan dan kesehatan ikan karena membuang kotoran dan sisa pakan yang menjadi sarang penyakit. Disarankan sifon dilakukan sampai 1/3 dari volume air dan lakukan minimal 3 kali sehari agar kualitas air tetap terjaga. Persiapan wadah. Persiapkan wadah yang ingin digunakan. Sebelum menggunakan, sebaiknya wadah dibersihkan terlebih dahulu. Masukkan air yang sudah diendapkan selama 1-2 hari ke dalam wadah. Jangan terlalu penuh agar ikan tidak loncat. Kemudian, masukkan sedikit garam ikan untuk membunuh bakteri jahat yang ada di dalam air.
Berikan sedikit bebatuan serta daun ketapang jika ada, agar ikan nyaman seperti habitat alamnya. Wadah dan air siap digunakan. Proses pengawinan. Setelah ikan cupang disatukan jantan dan betina 1:1 dalam satu wadah, akan terjadi proses pembuahan pada indukan. Dan di sini kami menggunakan wadah bekas cat. Cara ini bertujuan untuk mengantisipasi agar ketika anakan ikan lahir tidak dimakan oleh induknya. Proses melahirkan. Untuk burayak yang baru lahir, tidak perlu diberi makan hingga 1 hari, karena mereka masih menyimpan cadangan makanan dari induknya. Pada usia 2-30 hari, usahakan berikan pakan hidup seperti artemia, kutu air, atau cacing sutra agar pertumbuhan burayak cepat besar. Saat ikan cupang berusia 1,5 bulan, lakukan penyortiran antara jantan dan betina. Cara ini dilakukan agar tidak terjadi kawin muda atau kawin dini. Pada saat usia cupang remaja, sekitar 2 bulan ke atas, cupang siap dijual, dipasarkan, atau dibudidayakan kembali. Cupang sahabat juga bisa diikutkan kontes cupang dengan catatan ikan memenuhi standar penilaian kontes. Semoga cara ini bisa bermanfaat. Selamat mencoba sahabat dan terima kasih. Salam SMK bisa hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.